나 보고 싶어서 여친 버리고 왔어요. 너 버리러 왔어? 너 Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Choi Dae-hyun ditelepon oleh Han Dal-sik dan diberitahu tentang pekerja paruh waktunya, lalu bergegas untuk kembali ke toserbanya. Choi Dae-hyun berpamitan dengan kekasihnya untuk mengurus sesuatu yang mendesak dan segera berlari. Saat sampai di toserba, ia menyaksikan Jung Set-byul dan teman-temannya sedang mabuk. Choi Dae-hyun langsung memarahi Jung Set-byul dan mengatakan bahwa ia akan memecatnya. Tapi Jung Set-byul sudah kehilangan kesadaran karena minum terlalu banyak. 현주 씨, 나 가봐야 될 것 같아. 이것들이 아주 그냥 오케이. 좋아, 왔어. 야, 뭐야? 얘 갑자기 왜 자는 거야? 야, 일어나. Kedua temannya yang masih sadar membicarakan pertemuannya dengan Choi Dae-hyun 3 tahun yang lalu. Mereka mengatakan Choi Dae-hyun adalah bos yang jahat karena sudah mencurigai Jung Set-byul dan menantangnya untuk minum bir racikannya. 앉았어. 어쩜 그렇게 쫌생이 같은 짓을 될 것 같은데. Choi Dae-hyun yang tidak mau diremehkan oleh mereka akhirnya meminum bir tersebut yang kemudian ia juga mabuk dan tak sadarkan diri. Yo Yeon-ju melihat Choi Dae-hyun yang sedang minum bersama dengan para remaja itu dan menjadi kecewa melihat kelakuannya tersebut. Choi Dae-hyun yang terlalu banyak minum akhirnya kehilangan kesadarannya dan kemudian Jung Set-byul sadar dari mabuknya. Teman-temannya memberitahunya bahwa mereka telah memberitahu Choi Dae-hyun tentang rahasianya. 시시닥거리라 보다 혼자 두고 간 거네. 얘가 어떡하니? 집에 들어 그거 다 얘기하면 어떡해? 총장님이 뭐래? 저 잔다. 저걸로. Jung Set-byul membawa Choi Dae-hyun masuk ke toserba karena ia masih belum sadar juga. Tapi saat Jung Set-byul akan pergi dari sana, Choi Dae-hyun menghentikannya dengan memegang tangannya. Jung Set-byul menjadi salah tingkah karena Choi Dae-hyun melarangnya pergi. Tapi beberapa saat kemudian, Choi Dae-hyun menyebut nama Yeon-ju dan membuat Jung Set-byul marah, yang akhirnya ia memukuli Choi Dae-hyun hingga berdarah. 뭐야? 고맙죠 그럼. Yeon-ju tidak tenang karena telah menyaksikan pacarnya sedang minum bersama para remaja dan memutuskan untuk mengirimi pesan kepada Choi Dae-hyun. Tapi ia sempat bingung harus mengatakan apa dan akhirnya ia terlanjur mengirim satu pesan dan segera menghapusnya. Pagi harinya, Choi Dae-hyun terbangun dari tidurnya. Ia langsung menyadari kalau hidungnya berdarah. Ia segera keluar dan kaget melihat Jung Set-byul masih berada di sana dan menyuruhnya untuk segera pulang. Saat Choi Dae-hyun menggantikan Jung Set-byul, datang seorang pelanggan yang mengenakan jaket mahasiswa dan membeli rokok kepada Choi Dae-hyun. 담배 끊어라. 담배 끊어. 알겠습니다. Kemudian Choi Dae-hyun menyadari bahwa teman-teman Jung Set-byul minum-minum di toserbanya dan segera mengecek data di kasir. Dan ternyata tidak ada data mereka membayar. Hal itu membuat Choi Dae-hyun panik dan semakin kesal kepada Jung Set-byul. Saat akan menelpon Jung Set-byul, ia melihat pesan dari Yeon-ju dan panik karena pesannya sudah dihapus. Yeon-ju yang masih overthinking akhirnya mendapat balasan dari Choi Dae-hyun dan mengajaknya untuk makan malam bersama. 아니 그렇게 막 갖다 써놓고 막 날 뿌려놓고 왜 문제가 삭제가 돼? 아가씨 봤을 리 없어요. 근데 왜 저녁 같이 할까? Gumbi berangkat sekolah dan ternyata ia datang terlambat. Saat lewat di depan gurunya, ia dihentikan dan gurunya mengatakan kalau ia bau alkohol. Ia memberinya minuman pereda mabuk karena Gumbi adalah anak pimpinan di sekolahnya. Jung Set-byul yang bangun dari tidurnya langsung memeluk boneka milik Choi Dae-hyun 3 tahun yang lalu. Dan menjadi marah lagi karena Choi Dae-hyun yang menyebut nama Yeon-ju. 안녕하세요. 안녕. 야, 황금비! 그걸 그냥
아우 저 싸가지 씨. 고마워 연주 씨. 연주 씨, 가 호이 호이 호이. Saat makan malam, Yeonju memesan pasta krim dan Choi Tae-hyun mengatakan bahwa ia membutuhkan makanan yang pedas. Tapi karena tidak ingin menceritakan yang sebenarnya, Choi Tae-hyun berusaha mencari alasan dan akhirnya memakan makanan tersebut. Choi Tae-hyun mengantarkan Yeonju pulang dan Choi Tae-hyun berniat untuk menemui orang tua Yeonju. Tapi Yeonju selalu beralasan. Dan kemudian Choi Tae-hyun juga mengatakan bahwa ia akan memecat pekerja paruh waktunya. 얼큰한 게 땡겼거든. 왜? 술 마셔서 해장하게? 아니 누가 술 마시다가 응? 나이스. 끝까지 얘기를 안 하시. 갑자기 왜? 갑자기라니? 아 우리 작년에 약속했었잖아. 아 나 이제 갈게. 나 빨리 가서 알바 잘라야겠다. 연주 씨 나 갈게. Ibu Choi Tae-hyun pulang, disambut dengan ayahnya yang sedang menggunakan kursi pijat dan memakai masker mentimun. Ia langsung menanyai suaminya tentang kursi pijat itu dan menjadi marah. Ia berteriak dan menyuruh suaminya untuk segera mengembalikan kursi tersebut. 환불해라. 비닐 다 뜯었는데. 시끄럽고 조용히 살살 내기 안 들리게 움직여라. Choi Tae-hyun tiba di Toserba dan melihat Toserbanya ramai pelanggan. Ia memperhatikan Jung Set-byul dari luar dan memikirkan perkataan temannya tentang ciuman pertama Jung Set-byul. Ia juga semakin dibingungkan akan memecat Jung Set-byul atau tidak karena pelanggan di Toserbanya menjadi banyak berkat Jung Set-byul. 여기 온 후로 손님은 많이 늘었어. 전혀 사장님? 아니야 이거 아니야 정신 차려. 너는 오늘 Jung Set-byul melayani pelanggan yang membawa anjing dan kemudian ia mencium anjingnya. Saat pelanggan tersebut menyapa Choi Tae-hyun, tak sengaja dirinya mencium anjing juga. Ia dengan refleks langsung berteriak dan mengatai anjing tersebut, yang akhirnya membuat pelanggan tersebut marah yang kemudian langsung pergi. 야 이건 마지막 키스는 내가. 네? Choi Tae-hyun meminta penjelasan kepada Jung Set-byul tentang apa yang terjadi semalam dan membahas tentang minuman yang belum dibayar. Jung Set-byul langsung memberitahunya bahwa temannya sudah membayar tanpa struk dan uangnya berada di saku celana milik Choi Tae-hyun. Hal itu langsung membuat Choi Tae-hyun tidak bisa berkata-kata lagi. Choi Tae-hyun yang malu akhirnya segera masuk ke ruang istirahat dan mengurungkan niatnya untuk memecat Jung Set-byul. 정세별 씨 이쪽으로 오세요. 야 이거 뭐야 20만 원이야? 기억 안 나요? 할인 정리 필요 없어. 이 등신아지. Sesaat kemudian, datang polisi dan memberitahu Choi Tae-hyun bahwa ia telah menjual rokok kepada anak di bawah umur. Choi Tae-hyun tertipu karena ia menggunakan jaket mahasiswa. Dan kemudian, ia berusaha untuk mengecek CCTV-nya bahwa ia telah mengecek KTP-nya terlebih dahulu sebelum menjual rokok kepadanya. Choi Tae-hyun berusaha mencari sampai ia tidak pulang ke rumah dan tidak tidur. Akhirnya datang Han Dal-sik dan menawarkan bantuan kepada Choi Tae-hyun. Han Dal-sik yang membantu Choi Tae-hyun akhirnya juga ketiduran di sana, dan kemudian teman-teman Jung Set-byul juga ada di sana yang mengamati Han Dal-sik. 아니 대학생 새끼 너 놀러. 그들한테 얘기하지 마라. 왜요? 그냥 뭐 한국 사람이야. I'm original Korean. 흘러놓은 것 같지 않냐? 최초 인류. Saat terbangun, mereka saling kaget dan akhirnya mereka berkelahi. Saat terjadi aksi jambak-menjambak, Choi Tae-hyun dan Jung Set-byul masuk untuk menghentikan mereka. Jung Set-byul juga menyuruh teman-temannya untuk melihat CCTV dan membantunya. Choi Tae-hyun mendapat telepon dari Yeonju dan segera pergi menemuinya. Jung Set-byul berusaha menghentikannya, tapi Choi Tae-hyun tetap pergi. 아줌마 뭐요? 아줌마? 와, 나 씨 원신이 사람 빡치게 하네. 씨, 그럼 댁은 누구셔? 원장님. 지금 이거보다 급한 일 맞아요? 야 진짜 나 금방 갔다 올게. 좀만. Ternyata, mobil Yeonju mogok dan ia meminta Choi Tae-hyun untuk mengurus mobilnya. Saat perjalanan membawa mobil Yeonju, Choi Tae-hyun melihat anak yang membeli rokok di tempatnya sedang menuju Toserba lain dan berusaha menemuinya.
Choi Tae-hyun menanyakan tanggal pertama kali ia ke toserbanya, tapi anak itu tidak memberitahunya. Kemudian Choi Tae-hyun mendapat telepon dari Jung Set-byul dan segera kembali ke toserba. 그냥 편의점이 그냥 담배 가게일지 몰라도 우리 가족들한테는 생명줄이야. 모든 걸 다 걸고 시작하는 목숨 같은 거라고. Saat anak itu keluar dari toserba, teman-teman Jung Set-byul memantaunya dan melaporkan hal itu kepada Jung Set-byul. Jung Set-byul menunggu anak tersebut di sebuah gang dan memberinya peringatan. Anak itu menjadi ketakutan dan akhirnya ia memberitahu Jung Set-byul tanggal pertama kali ia datang ke toserba. 그날 언제야? Jung Set-byul berlari dan segera memberitahu Choi Tae-hyun. Setelah masalah teratasi, Choi Tae-hyun menyadari luka yang ada di tangan Jung Set-byul dan mengobatinya. Jung Set-byul juga mengatakan bahwa dirinya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pekerja paruh waktu yang resmi, tapi Choi Tae-hyun terus mengelaknya. Choi Tae-hyun terus mengawasi Jung Set-byul dari luar dan mulai menyukai kemampuannya. Dan ia juga mengingat masa lalunya ketika dicurigai oleh atasannya, seperti ia mencurigai Jung Set-byul. Ia langsung menghubungi Yeonju dan mengatakan bahwa ia tidak jadi memecat pekerja paruh waktunya. Yeonju diajak makan bersama oleh Seung-jun. Ia berusaha mendekati Yeonju, tapi Yeonju menjaga jarak dengannya. 나 알바 안 자를 거야. 남자친구분 편의점은 잘 되나요? 여기 없는 사람 얘기는 하지 말죠. Jung Set-byul mendapat pesan dari temannya dan mengiriminya sebuah CCTV yang memperlihatkan Choi Tae-hyun sedang menari di toserba. Hal itu membuat Jung Set-byul bahagia dan ikut menari sesuai gerakannya. Choi Tae-hyun yang selesai mandi memantau Jung Set-byul dari CCTV dan melihatnya sedang menari. Ia menyadari bahwa Jung Set-byul sedang menggunakan gerakannya. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.